Shalom, berjumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan saya selalu berdoa untuk kita semua selalu baik-baik saja. Hari ini saya akan berbagi cerita kembali. Tapi kali ini saya mengambil kisah dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Tentu sudah tidak asing dengan cerita atau kisah Maria dan Marta. Mungkin sudah seringkali kita mendengarkan atau juga mungkin kita sudah hafal jalan ceritanya. Tapi tidak ada yang tidak dapat kita ambil dari kisah tersebut tentang Maria dan Marta. Pasti ada sesuatu yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan ketika kita membaca kisah Maria dan Marta atau mendengarkan kisah tersebut. Kisah Maria dan Marta itu merupakan gambaran hubungan kedekatan Tuhan dengan kita atau relasi sikap kita terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kedekatan kita atau sikap kita terhadap Tuhan yang kali ini diwakili oleh gerejanya? Mari kita dengarkan sekali lagi bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan ini, kita bisa melihat ada dua karakter yang bisa kita pelajari, yaitu karakter Marta dan karakternya Maria. Ketika kita melihat di ayat ke-38, di situ dikatakan Marta menerima dia di rumahnya. Kalau kita mengibaratkan atau merefleksikannya dengan kehidupan kita menggereja dan membayangkan gereja itu adalah rumah kita. Lalu kita melihat Yesus sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Lalu kita menerima dia dan menyuruh Yesus masuk. Apa yang akan kita lakukan atau kita perbuat ketika Yesus masuk ke dalam rumah kita? Kita bisa saja sibuk seperti Marta, karena kita sebagai tuan rumah yang baik, yang mengasihi tamu yang datang kepada kita, pasti kita akan melayaninya dengan semampu kita atau sekuat kita. Kita bisa membayangkan betapa Marta itu sibuk untuk melayani Tuhan, karena Marta sangat mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat karakter yang kedua, Maria. Bagaimana sikap Maria ketika menerima Yesus ke dalam rumahnya? Ketika Maria menerima Yesus, ia duduk di dekat kakinya dan terus mendengarkan
apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini luar biasa. Hanya orang yang tertarik kepada Yesus yang bisa bertahan atau duduk diam dan terus mendengarkannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita merefleksikannya, kita menerima Tuhan ke dalam rumah kita. Apakah kita mau mendengarkannya? Apakah kita bersikap seperti Marta atau Maria? Duduk dekat kakinya, ini menggambarkan hubungan antara yang lebih tinggi atau mulia atau disebut Tuhan dengan orang yang merasa rendah atau disebut hamba. Seringkali dari kita ketika firman itu sedang disampaikan, kita tidak mengambil posisi duduk dan mendengarkan. Kita merasa sudah tahu, lebih tahu, atau tidak mau tahu. Hati-hati, itu kesombongan rohani loh. Nah, dari dua karakter tersebut, kita bisa belajar sebetulnya dari Maria dan Marta. Kalau kita melihat dari sisi Marta, Marta itu sibuk melayani, itu bagus ya. Itu sangat diperlukan ketika kita dalam kehidupan menggereja. Pasti membutuhkan banyak Marta-Marta di dekat kita. Tapi permasalahannya, sibuk melayaninya itu tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, melainkan kepada orang banyak atau orang lain. Ini yang bisa menimbulkan persoalan atau masalah ketika kita mau melayani. Takutnya dalam satu titik tertentu kita akan merasa jenuh, merasa capek, atau merasa frustasi karena kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak mau membantu atau menolong. Dan akhirnya kita akan mengeluh kepada Tuhan, persis yang Marta lakukan kepada Tuhan Yesus. Di sini kita bisa membayangkan bahwa Marta itu sebagai tuan rumah mungkin merasa khawatir atau takut mengecewakan para tamunya. Ya. Makanya Tuhan Yesus menegur dia, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan segala banyak perkara. Ini juga sebuah refleksi sebetulnya bagi kita. Kita mestinya juga bertanya di dalam hati kita, apa tujuan atau motivasi saya atau prioritas saya dalam kehidupan menggereja, bertemu teman atau berkumpul atau ingin memberikan diri kepada Tuhan. Itu yang bisa kita renungkan. Nah, kita bisa belajar dari karakternya Maria. Di sini Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia juga sibuk melayani, tapi sibuk dengan Tuhan. Tapi ini bukan berarti Marta itu tidak baik. Justru ia baik. Tetapi untuk segala hal, Tuhan menginginkan yang terbaik, dan Maria telah mengambil bagian itu yang tidak dapat diambil daripadanya. Nah, teman-teman yang terkasih, dari dua karakter ini, Maria dan Marta bukanlah suatu perbandingan yang harus kita pilih A atau B, bukan seperti itu. Tetapi ini merupakan gambaran sedikit mengenai kita dalam pelayanan kita di gereja. Mari teman-teman yang terkasih, di saat kita melayani, layanilah dengan tulus dan ikhlas. Dan di saat kita mendengar, hendaklah kita duduk diam untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita dalam melayani.
teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati.